Assalamualaikum teman-teman. Nah, video kali ini saya akan rakit PC-nya full set. Nggak PC-nya aja, tapi bareng dengan monitornya. Seperti biasa teman-teman, sama Rama Ruby Ramadan. Wih, mantap banget. Mas, sebetulnya si monitor ini udah ada sebelumnya, tapi saya juga penasaran gitu ya. Kenapa sih sampai harus upgrade PC-nya supaya bisa mengimbangi si monitor yang satu ini? Emang fiturnya ada apa aja gitu monitor? Saya juga jadi penasaran gitu ya. Tapi sebelum itu, sebelum lanjut bahas ke monitornya, kita spill dulu spek PC yang dirakit ini. Apa aja nih, Mak? PC speknya nih? Ini PC-nya dari prosesornya ya, ini Prosesornya pakai Core i5 13400F. Nah, terus motherboardnya ini seri tinggi gitu lah. Ini pakai B760F gaming WiFi yang udah DDR5 nih. Oh, udah DDR5. Iya, Mau jadi upgrade rencananya juga? nanti rencananya mau upgrade ke Core i9 atau Core i7 gitu bisa. Tapi budgetnya mungkin belum ada Iya, ya, jadi pakai emang, Core i5 dulu. pakai Core i5 dulu. Oke, terus untuk storage pakai apa, berapa? Storage-nya ini pakai Adata XPG S70 Blade yang 1 TB NVMe ya. Gede banget. Terus RAM-nya ini pakai XPG Lancer yang 2x16 GB 6000 MHz. DDR5 pastinya Iya, ya. betul. DDR5. Terus VGA-nya. VGA. Nah, ini VGA-nya apa nih, Mas? Pergil banget. Ini VGA-nya pakai AMD RX 7800 XT. Mantap banget. Pantesan Banget, gitu iya. ya. Pakai GPU. Jadi sebelumnya yang punya PC ini tuh pakai PC apa, Mas, sebelumnya? PC-nya apa ya? Pokoknya Yang katanya low end, katanya dia pengen upgrade, cuman ya bertahap gitu. Cuman rencananya kedepannya dia mau upgrade lagi gitu. Tapi sayang juga gitu kan, udah punya monitor ini tapi nggak bisa maksimal. Betul. Akhirnya harus upgrade PC-nya ke spek mid to high ini. Iya, betul. Mantap banget ya. Oke, ini GPU-nya 7800 XT ini tuh kan pastinya udah support AMD FreeSync Premium. Nah, Iya. si monitor ini juga ketika saya searching memang udah ada gitu ya. Betul. Jadi untuk speknya memang udah mid to high, bahkan ini juga kayaknya termasuk high juga ya. Betul. Dan PC seperti ini memang kalau misalnya kita tarik ke main game ya, resolusi gamingnya targetnya tuh 1440p atau 4K. Oke, iya. Nah, gitu kan. Jadi penasaran banget sama si monitor ini gitu Iya. ya. Oke, di sini saya kan sekilas review aja ya, karena saya juga penasaran dengan si monitor ini. Ini adalah Acer XP series. Jadi si monitor itu sebelumnya 5 tahun yang lalu memang udah ada, dan sekarang yang XP 273K ini tuh ada pembaharuannya. Jadi lebih upgrade lah. Kalau yang dulu resolusinya udah sama 4K, 144 Hz gitu ya. Panelnya juga udah IPS. Dan yang sekarang ini ada pembaharuan dari refresh rate-nya. Yang sekarang ini resolusinya masih sama 4K, panel IPS, dan refresh rate-nya 160 Hz. Kalau untuk bodinya sih hampir mirip aja semuanya. Yang bedanya di sini dari bezelnya. Yang sekarang ini tuh yang XP273K ini lebih bezel-less. Jadi Frameless gitu mungkin ya. frameless lah gitu. Jadi lebih tipis dibandingkan yang 5 tahun yang lalu itu kan monitor ya 5 tahun lalu resolusi 4K gitu ya. Terus refresh rate-nya 144 itu udah monitor dewa banget lah ya. Ya 5 tahun yang lalu gitu ya. Makanya dulu tuh si monitor itu termasuk monitor yang worth it gitu ya. Harganya nggak terlalu mahal ya dibandingkan dengan brand-brand lain. Tapi fiturnya waktu itu 4K, wah udah serem banget gitu ya. 4K dengan refresh rate 144 Hz tuh udah mewah banget. Harganya tuh dulu 12-13 jutaan gitu, Mak. Nah, sekarang harganya tuh jadi setengah harga. Jadi 6,5 juta ketika saya lihat di e-commerce tuh. Monitor Acer Nitro XP273K ini tuh punya refresh rate 160 Hz, respon time-nya 0,1 milisecond, dan udah support AMD FreeSync Premium dan juga Nvidia G-Sync. Terus untuk multimedianya ini udah bagus banget ya, punya panel IPS yang 99% sRGB. Terus udah ada sertifikasi HDR400-nya. Jadinya kalau misalkan monitor ini dipakai untuk main game, terus editing juga udah pas. Color gambutnya 99% sRGB gitu ya. Nah, terus teman-teman kalau misalkan kalian mau main game seharian, misalkan editing 8 jam sehari gitu, main game 16 jam sehari, nggak usah khawatir karena si Acer di sini tuh punya teknologi untuk perlindungan matanya seperti Blue Light Shield, Flicker Free, dan Comfy View. Nah, terus dia juga udah punya garansi selama 3 tahun untuk panelnya, untuk hardware-nya, dan 1 tahun tambahan untuk proteksi accidental damage.
Nah, kalau di paket pembeliannya, di sini tuh udah ada satu kabel HDMI, satu kabel DisplayPort, buku manual, garansi, dan disertakan juga sertifikasi Delta E-nya. Ini untuk meyakinkan kalau misalkan monitor ini tuh punya tingkat akurasi yang cukup baik. Akurasinya tuh di bawah 2 Delta E. Nanti kita akan uji juga ya. Kalau misalkan lihat bodinya di sini memang penyangganya ini cukup kokoh ya. Kakinya tuh agak sedikit melengkung, desainnya berbeda dari monitor yang biasanya ya. Ini ada 2 kaki yang melengkung, terus 2-nya lagi untuk penyangga ke belakang. Stand-nya ini metal dilengkapi dengan koper plastik. Di atasnya ada baut untuk dudukan tripod. Biasanya ini dipakai untuk kamera ya. Pastinya kalau misalkan jadi live streamer ya, pakai kamera yang profesional kan bobotnya agak berat. Nah, bisa dipasangkan di atas stand-nya. Acer Nitro XP 273K ini tuh bisa tilt 20 derajat ke atas dan ke bawahnya sampai minus 5 derajat. Terus bisa slide kanan kiri dan ini bisa rotasi sampai ke vertikal. Jadi bisa mode potret. Wih, lengkap banget ya. Nah, terus Mbak di sini fitur-fiturnya ini udah cukup lengkap. Nah, terus pakai joystick juga ya. Pertama di sini ada mode gaming, ada FreeSync Premium, Ultra Low Latency, refresh rate-nya nanti bisa dimunculin di sini, ada Advanced Overdrive, terus PRB dan Black Boost Pro. Kalau misalkan Black Boost Pro kita aktifkan, misalkan kita main game FPS gitu ya, nah si layarnya tuh sedikit agak terang. Jadi bisa lihat musuh kalau misalkan dalam pertempuran malam gitu. Biasanya PUBG tuh ya, PUBG tuh kan ada mode malam. Nah, ini kita bisa manfaatkan fitur dari si Black Boost Pro ini. Misalkan off, nah dia jadi gelap, kalau misalkan on, dia agak terang. Nah, terus kan tadi Mbak di boxnya tuh kan ada sertifikasi color gambutnya ya, warnanya di bawah Delta E. Kita akan tes pakai data color Spider X ini untuk meyakinkan aja apakah sertifikasi yang dikasih di dalam boxnya tuh beneran terbukti atau enggak. Oke, kita akan lanjut ya di sini pengujiannya. Oke, di sini saya installkan dulu si Spider X-nya langsung ke data analisis layar. Ya, di sini hasilnya ya setelah pengujian ini memang terbukti, bahkan di sini menunjukkan color gambutnya tuh nyampe 100% sRGB. Jadi ya memang sesuai klaimnya lah ya. Yang tadi disebutkan 99%, tapi ketika dites di sini nyampe 100% sRGB. Untuk fiturnya 95% dan NTSC-nya di 90%. Terus kita lihat juga hasil yang lainnya ya, di brightness di 100% ini mendapatkan kontras 910:1 di 6500 Kelvin. Nah, ini cukup baik lah ya untuk kelas panel IPS. Semakin mendekati ke 1000:1, warnanya tuh semakin akurat. Lanjut hasil data analisisnya ya, untuk color uniformity 100%, warna terbaiknya nih ada di pojok kiri layar dan yang paling tinggi angkanya di 3,4 ya. Ini berada di kanan atas layar. Bagian yang paling tinggi ini angkanya biasanya warnanya sedikit kurang akurat, tapi ya masih di batas wajar angkanya. Jika udah menunjukkan di atas 8 atau 9 warnanya pastinya udah nggak karuan ya, udah kacau untuk tingkat akurasinya. Overall untuk akurasi warna memang di sini udah valid ya dengan sertifikasi yang diberikan di paket pembeliannya. Jadi untuk gaming oke, untuk editing juga udah oke. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya, sekilas tentang si Acer Nitro XP 273K-nya. Ya lumayan, makanya di sini nggak heran kalau misalkan spek PC-nya mid to high, apalagi pakai GPU yang 7800 XT ini ya, Mak. Ya target gamenya tuh 1440p sama 4K. Jadi bisa maksimal monitor yang punya resolusi 4K dari Acer Nitro ini. Nah, untuk harganya sekarang tuh kalian bisa lihat atau nanti cek di deskripsinya sekitar 6,5 jutaan. Oke, sekarang kita akan tes ya di sini, coba main game 4K dan bandingkan dengan resolusi 1080p. Segimana sih experience perbedaannya? Oke, ini game Starfield, resolusinya 4K pastinya 4K. Ya, Mak. Karena ya monitornya juga udah kenceng banget dan si GPU-nya juga udah kuat ultra ya. Ini 2160 ya, ini 4K 380 x 2160, terus presetnya juga ultra. Rata kanan ya, ini mentok rata kanan. Mentok rata kanan. Oke, gimana Mas? Coba main game di sini. Detailingnya beda apa sama aja? Beda banget, karena saya biasa di resolusi 1080p yang Full HD biasa. Begitu ke 4K itu emang beda gitu. Ya rasanya memang beda ya. Betul, beda banget gitu. Jadi experience detailing si game, apalagi game-game next gen seperti Starfield, Cyberpunk, terus apalagi game-game yang terbaru gitu ya, Mas. Iya. Kalau main game 4K resolusinya ya lihat aja gitu teman-teman. Iya. Detailingnya kayak batu-batunya, terus apa mesin-mesinnya, baut-bautnya kayak gitu.
lebih jelas. Cuman ya kita bisa lihat di sini untuk usage GPU. GPU-nya ini udah mentok ya 100%. Wattnya juga 270-an dari tadi. 270-an ya, Mbak. Iya, suhunya baru naik 70 nih. Untuk CPU-nya ini masih 30%-an, Nak. 30%-an ya, Iya. karena memang kalau misalkan 4K ini lebih berat ke si GPU. GPU. Nah, biasanya ada yang nanya, Mak, keseluruhan PC-nya aja nih ya. Kebetulan ini PC-nya aja ada watt meternya berapa watt ya. Di sini memang harus dijumlahin kan, Iya. belum termasuk RGB. RGB fan mungkin ya. Gitu ya. Kalau misalkan dilihat di watt meter di sini sekitar 390-an, Mak. Hampir 400 watt. 100 ya. Nah, sekarang kita akan coba tes game tembak-tembakan. Apex Legends aja. Legend, oke. Let's go. Nah, sekarang kita akan tes game FPS ya, Mak. Nah, ini kita bisa manfaatkan karena si refresh rate si monitor ini kan 160 gitu ya. Tapi ini resolusinya 4K. 4K, ya. Ada kelebihan dan ada kekurangan juga ya. Kelebihannya kalian bisa lihat di sini ya. Detailing permainan si Apex Legends-nya, wah, mantap banget. Mulus gitu ya, Mak. FPS juga ya 140, 120 gitu naik turun lah tergantung si frame-nya. Tapi kalau misalkan kita main secara langsung seperti ini gitu ya, mantep banget gitu ya teman-temannya. Warnanya gitu mah gimana menurut Ama? Ini warnanya benar-benar jelas banget, keluar banget iya. gitu ya. Apalagi ditambah kan ini punya warna 100% sRGB gitu ya. Panelnya IPS gitu ya. Terus 160 Hz. Ketika main game-game yang penuh dengan warna, nah ini efek dari rumputnya, terus batunya. Nah, batu basahnya itu kelihatan banget tuh detailingnya ya kan, batu basahnya. Terus kalau misalnya kita pakai sniper mungkin ya, jarak jauh juga tetap si musuhnya jelas gitu ya. Nah, ini memang kelebihan dari resolusi tinggi ya. Beda kalau misalkan kita main di 1080p ya, tidak sedetail ini. Terus kalau misalkan untuk wattnya di sini kelihatan lebih besar dibandingkan tadi si game Starfield. Di sini menunjukkan udah nyampe 425 watt ya. Karena memang detail-detail game ini lebih besar. Si prosesor udah kerja keras banget. Nah, ini bisa kelihatan di sini ya, di usage prosesor nyampe di 35%. Terus wattnya juga 60 watt. Jadi ditambah prosesor, GPU gitu wattnya jadi lebih tinggi dibandingkan si Starfield tadi. Lihat efek cahaya dari si lautnya ya, airnya gitu kan. Warna jelas birunya banget, jelas banget. Wah, luar biasa banget teman-teman. Kalian harus rasakan ya punya monitor 4K ya, terus pakai GPU-nya yang memang udah mendukung kayak ini AMD FreeSync Premium gitu ya. Pergerakan-pergerakan si nembaknya juga mulus banget. Ya memang ini yang dibutuhkan oleh para pro gamer gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Setelah tadi pengujian ya, kalian udah tahu juga ya spek si monitornya, bahkan alasannya kenapa PC-nya harus di-upgrade ke PC spek mid to high karena untuk memanfaatkan fitur-fitur dari si monitor ini. Jadi monitor-monitor seperti ini memang cocok lah untuk gamer yang kerjaannya ada sampingan ngedit gitu kan. Jadi bisa dimanfaatkan lah gitu. Jadi cocok banget dengan spek mid to high seperti ini. Oke, jadi total keseluruhannya berapa, Mani? Ini total PC dengan monitornya ini di kisaran 31 lebih. 31 juta ya, 31 PC dan juta. monitornya. Monitornya 6,5 jutaan, berarti ini habis 25 jutaan ya. Betul. Kurang lebih. Wah, luar biasa banget tuh. Nanti totalnya saya akan simpan di sini. Kalau misalkan kalian mau ngikutin rakian seperti ini, boleh cek nanti linknya saya akan simpan di deskripsi. Oke, berarti semuanya udah ya. Kita rakit PC-nya full set ya. Udah apa ya, banyak banget kan teman-teman di luar sana yang pengen coba rakit PC-nya full set, jangan PC-nya aja pakai monitor. Ya udah seperti ini gitu ya, PC-nya high end, monitornya juga bagus. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share. Saya Randi Adha Dan Rama Ruby Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.